Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham INTP kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke bisnis model dari saham INTP ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha semen. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan semennya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, selesai membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan INTP. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Birchwood sebesar 51%, masyarakat sebesar 49%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya untuk dari 2014 sampai 2021 ini cukup konsisten ya mengalami penurunan, dan secara kuartal pertama tidak mengalami penurunan, dan ini saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 4,2%. Terus dari segi net profitnya mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 12,3%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 21,9%. Dan dari segi asetnya tidak mengalami perubahan. Untuk dari segi utang mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 6,6%. Untuk dari segi modal mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 1,5%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2021 ini net profit marginnya hanya sekitar 10,33%. Dan teman-teman, kita bisa lihat dari secara historinya, dari 2014 sampai 2016 itu merupakan net profit margin yang paling bagus, sekitar 20% lebih. Sedangkan dari 2017 ke bawah selalu mengalami penurunan. Terus untuk dari segi PS-nya di 382, dan membuat pernya menjadi 27,9 kali. Dan ini dari segi pernya juga kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, memang per tahun ini juga mengalami penurunan, karena walaupun EPS-nya turun, tetapi dari segi harganya juga mengalami penurunan yang lebih signifikan ya teman-teman. Terus dan kalau kita lihat secara histori lagi, memang untuk dari segi memang untuk di tahun 2014 sampai 2016 merupakan per yang paling bagus di belasan, sedangkan sisanya sudah di atas 20. Terus untuk dari segi book value sekarang di 6109, dan membuat PBV-nya di 1,74 kali. Dan ini merupakan PBV yang paling rendah dari INTP. Jadi sebelumnya semua rata-rata di atas 2 sampai di atas 3. Untuk dari segi DER-nya di 0,21 kali, dan ini juga sangat bagus, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Dan selama histori juga untuk dari segi DER memang selalu di bawah 1. Untuk dari segi ROE-nya di 6,25%, yang dimana hanya pernah mencapai di atas 9%, itu hanya sekitar 2014 sampai 2016, sisanya sudah di bawah 9%. Untuk dari segi ROA di 5,15%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 10.650, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp12.000, jadi masih memiliki margin of safety 12%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan sesoke walaupun mengalami penurunan, tetapi menurut saya penurunannya belum signifikan atau belum mencapai 50%, dan ini di masa pandemi. Untuk dari segi aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesoke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan sesnow karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan sesnow karena di bawah 9%. Untuk margin of safety saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk INTP ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9:11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham INTP ini? Untuk sementara tidak ya teman-teman, karena secara dari net profitnya itu selalu mengalami penurunan, itu satu. Yang kedua, dari segi margin of safety yang menurut saya masih 12%, masih di bawah dari yang standar yang saya tetapkan,
yaitu saya mencari kalau bisa margin of safety lebih dari 30%. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.